warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ada sebuah perumpamaan, misalkan saya sendiri pernah mengalami ya, saat kita kehilangan barang atau lupa menaruh barang sesuatu di rumah ataupun di kantor mungkin teman-teman, kita pernah susah payah dengan segera gitu ya, dan dengan tergesa-gesa mencari barang itu, barang yang hilang itu. Nah, tetapi kita itu sangat sulit menemukannya dan bahkan dalam saat kita mengingat di mana terakhir barang itu kita pakai, kita itu benar-benar blank gitu ya, benar-benar tidak dapat menemuinya. Nah, tapi ketika misalkan kita merelaksasikan pikiran kita, bahkan saat kita sholat gitu ya, atau dalam keadaan santai, nah seketika itu pula apa yang kita cari itu teringat gitu ya di benak kita itu, atau seketika itu juga teringat di mana posisi barang itu berada. Nah, satu perumpamaan lagi, teman-teman. Ketika kita bermain di taman dan kita mengejar seekor kupu-kupu, kita mencoba untuk menangkap kupu-kupu itu. Semakin kita kejar, semakin kita berusaha untuk menangkapnya, kupu-kupu itu malah semakin sulit untuk kita tangkap gitu, teman-teman. Nah, saat posisi kita tenang, saat posisi kita mengalihkan gitu ya, mengalihkan fokus kita, tidak mengejar lagi, tapi kita fokus di sana dan diam gitu ya, memperhatikan bunganya, kita dengan rileks tanpa berusaha untuk terlalu mengejarnya. Kita diam dan tenang. Nah, kupu-kupu itu malah mendatangi kita gitu, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu dari hukum keterbalikan gitu ya. Itu dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris, teman-teman, seorang Alan Watt gitu ya, dan juga hukum keterbalikan ini dari Aldous Huxley ya. Itu salah satu contoh gitu, teman-teman. Contoh dari hukum keterbalikan. Jadi apapun sesuatu yang terlalu keras kita untuk mendapatkannya, terlalu keras kita untuk mencapainya, kadang di sana kita mendapatkan ataupun lebih sulit untuk mencapainya. Tapi saat sesuatu itu kita lepaskan gitu ya, setelah kita berusaha kita lepaskan, kita relaksasi. Nah, malah itu akan lebih cepat tercapai. Nah, ini salah satu gambaran juga untuk teman-teman yang bertanya gitu ya. Seperti apa hukum kebalikan? Nah, itulah salah satu contohnya, salah satu ilustrasinya seperti itu, teman-teman. Jadi ini masalahnya adalah tentang keseimbangan antara usaha dan relaksasi. Gambaran singkatnya ya, gambaran mudahnya yang saya berikan kepada teman-teman ilustrasinya agar lebih memahami tentang apa itu dari hukum kebalikan gitu, teman-teman. Jadi semakin kita mencoba melakukan sesuatu dengan kemauan sadar, semakin sedikit kesuksesan yang akan kita dapatkan ya. Kompetisi dan hasil datang hanya kepada mereka yang telah mempelajari seni paradoks ya, seni paradoks melakukan dan tidak melakukan, menggabungkan relaksasi dan aktivitas, teman-teman. Memang ini sedikit paradoks gitu ya untuk hukum keterbalikan ini. Makanya memang perlu lebih didalami lagi, lebih dipahami lagi. Tapi mudah-mudahan dengan sedikit ilustrasi yang tadi saya berikan ini bisa berikan sedikit pencerahan buat teman-teman. Dan ini juga tentang menyadari bahwa ada waktu untuk bertahan dan ada waktu untuk melepaskan, teman-teman. Memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita tanpa menambah begitu banyak ketegangan, kecemasan atau kesedihan dengan sikap yang lebih tenang dan tidak terikat ya. Jadi ini lebih kepada mendatangkannya ketenangan kepada kita, mendatangkan alur alamiah gitu ya, alur alamiah dalam mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Salah satu ilustrasi lagi yang paling mudah adalah ketika kita belajar untuk main ski di pantai gitu ya. Ketika kita kaku dan melawan arusnya tentunya itu tidak akan membuat kita berhasil, teman-teman. Tapi ketika kita rileks lagi dalam melakukannya, dalam melakukan main ski itu, mengikuti alur ya, alur dari alamiah si gelombang ombaknya, kita itu akan dengan lebih seimbang lagi. Nah, itulah gambaran dalam menjalani kehidupan. Itu adalah gambaran dari usaha terbalik atau the law of reverse effort, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami gambaran singkat yang saya berikan ini, teman-teman. Tetap berusaha, tetap semangat, tapi ingat teman-teman, kita tetap harus dalam kondisi yang rileks gitu ya. Kita dalam kondisi yang tenang, kita harus melakukannya, jangan mencoba untuk melawan empat alam gitu ya. Jalani dengan gelombang kehidupan ini, dengan tarian semesta gitu, teman-teman. Mudah-mudahan segala apa yang teman-teman inginkan, segala apa yang teman-teman mau
itu bisa tercapai dengan menggunakan hukum dari usaha terbalik gitu ya. Semoga isi dari hukum terbalik ini bisa teman-teman pahami. Sekian. Salam dari saya, semoga semuanya selalu sehat, diberkahi rezekinya gitu ya, semakin melimpah. Semoga semuanya diberikan rezeki seperti air yang mengalir tanpa henti, teman-teman. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.